Uh, Mungkin berkaitan dengan judul acara ini, Why Always Me gitu. Nah, dari situ mungkin saya punya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sekarang ini mungkin kita, apalagi buat teman-teman Gen Z, bakalan terbiasa hal seperti mental illness gitu, Ustadz. Nah, dalam konteks penyakit mental, biasanya kan orang-orang kadang tuh ngatain nih orang yang mungkin terdiagnosa punya penyakit itu kayak, kamu kurang iman gitu-gitu. Nah, mungkin dalam konteks ini saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya seseorang itu memahami perbedaan antara masalah kurangnya iman dan masalah kesehatan mental. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Ustadz tentang peran obat psikiater dalam pengobatan penyakit mental? Apakah udah ada dasarnya dalam agama atau belum? Mungkin sekian dari saya. Sebetulnya ini bukan, harusnya jangan jadi judgement ya, harusnya ini menjadi sebuah insight lah, sebuah masukan yang baik. Karena bagaimanapun iman kita itu berpengaruh kepada segala hal. Iman itu memang akarnya seorang mukmin. Jadi ketika kita akarnya baik, maka pohonnya baik. Ketika pohonnya baik, cabang-cabangnya baik. Daun dan bunga buahnya itu semuanya juga baik. Jadi akar itu kebawa kemana-mana. Ke buah, ke bunga, ke daun, ke cabang, ke pohon. Akar itu kebawa karena iman itu akar. Jadi saya berharap ini bukan dalam rangka menjudge. Kalau niatnya menjudge salah pastinya. Tapi kalau niatnya menasihati, karena kita harus watawasau bil haqqan, watawasau bis sabr, ya memang kita harus belajar meningkatkan iman kepada Allah. Dan iman ini bukan sekedar sholat puasa. Kalau sholat puasa kita mungkin melakukannya, tapi beliefnya kita tentang janji-janji Allah. Beliefnya kita tentang kebesaran Allah. Karena yang bikin kita misalnya mental problemnya adalah anxiety ya. Kenapa kita anxiety? Karena kita belum bisa belajar hakikat tawakal kepada Allah. Kan anxiety kan tentang sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan dalam Islam tentang sesuatu yang belum terjadi itu tuh obatnya tuh tawakal banget. Jadi kalau kita merasa was-was, dari kata was-wasah, kalau kita merasa was-was, maka obatnya tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Insya Allah rasa was-wasnya akan berkurang, bahkan gak ada lagi. Tergantung tingkat kuatnya tawakal kita kepada Allah. Dan tawakal itu iman. Iman itu punya 70-an cabang. Di antaranya salah satunya tawakal. Sehingga kalau kita misalnya punya problem mentalnya anxiety, belajar tawakal. Problem mentalnya adalah trauma, belajar ridho. Karena trauma itu obatnya ridho. Kalau kita acceptance, penerimaan terhadap sebuah kenyataan dalam hidup kita yang disebut dengan ridho dalam bahasa Islam, kita akan bisa sedikit-sedikit mengobati problem trauma kita di masa lalu. Kalau kita masalahnya depresi, belajar lapang dada. Karena sempitnya dada kita atau apa ya, rasa nyaman gak nyamannya kita itu bukan dari besar dan sedikitnya beban hidup, tapi kuat dan lemahnya diri kita dan lapang atau sempitnya dada kita. Jadi jangan salahin masalahnya dulu, lihat dada kita itu seberapa lapang. Karena dada itu seperti ruangan. Kalau ruangannya kecil, sekelas satu kamar di hotel ini, disebutlah kamar regulernya, itu diisi 10 orang itu udah sempit. Kalau kamarnya kecil. Tapi kalau kamarnya ruangnya segede ini kita diisi 3.000 orang masih bisa duduk. Atau diisi 2.000 orang udah bisa selonjoran kan. Coba 2.000 orang ditaruh di kamar, gak mungkin sempit. Jadi bukan tentang berapa banyak masalahnya, tapi seberapa lapang ruangnya. Ada orang yang dadanya lapang, masalahnya banyak, dia masih bisa menikmati hidup. Ada orang yang dadanya sempit, satu masalah buat dia pengen bunuh diri. Jadi tentang depresi, tentang stres, itu mungkin salah satu masalah iman yang kita perlu pelajari adalah cabang di bidang syarhus sadar, lapang dada. Alam nasyrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak itu rilis. Dan kami turunkan bebanmu, kami rilis bebanmu. Itu lapang dada. Apalagi masalahnya bipolar. Swing mood banget.
Ada dibahas di surat Al-Ma'arij yang tadi. Innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia lagi sedih banget, kalau lagi senang banget sampai lupa diri, kayak ekstrim swing moodnya. Obatnya apa? Kata Allah, illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Orang yang sholatnya panjang, orang yang sholatnya dawam. Perbaiki sholat kita. Dan sholat itu tentang khusyuknya kita kepada Allah. Ketika kita khusyuk, kita akan stabil. Makanya dalam Islam itu muncul dalam ibadah itu ada namanya tumakninah, ada namanya i'tidal. I'tidal itu artinya stabil. Tumakninah itu artinya tenang. Dan itu tuh dilatih dalam sholat. Jadi bilang orang yang sakit mental itu kurang iman, tergantung niat orangnya sih. Kalau niatnya menghakimi, gak boleh, salah. Kenapa? Sakit mental itu bukan aib, teman-teman. Sakit mental itu bukan aib. Sama seperti orang sakit fisik itu bukan aib. Kita tiba-tiba demam, terus dibilang kamu sih kurang iman. Gak, kan bukan masalah itu sebetulnya. Ya namanya orang lagi kena sakit ya. Gimana pun pola hidupnya sehat, kadang-kadang namanya sakit, virus di mana-mana ya tiba-tiba kena sakit aja dia, tiba-tiba batuk lah, tiba-tiba dia kayak saya kemarin tuh baru pulang dari Purwokerto tuh, 3 malam saya nggak tidur, langsung dari Purwokerto saya terbang ke Gorontalo, langsung ngambil kelas diving 4 jam, pulang dari diving saya muntah-muntah, kena vertigo, ya udahlah, ya namanya juga mungkin terlalu capek gitu kan, jadi bukan aib. Datang ke dokter dikasih obat bukan aib kok. Jadi nggak usah malu kalau kalian harus datang ke psikolog, ke psikiater, ke ustadz ketika kalian mengalami mental problem. Bukan aib itu. Makanya kalau dibilang kurang iman dalam rangka ngejudge itu salah. Tapi kalau dibilang yuk belajar iman yuk, itu nggak apa-apa. Karena emang itu akarnya. Ya emang harus kita pelajari iman ini. Jangan cuma sholat. Karena sholat tidak dibarengi dengan awareness dan belief kepada Allah. Sholat itu cuma ritual. Tapi kalau kita belajar belief, Allah itu kan baik banget ya. Gak mungkin ninggalin saya sendiri. Kita mulai terobati pelan-pelan. Curhat juga sama Allah. Itu masalah ngomongin kurang iman. Jadi menurut saya mental problem sama dengan kesehatan fisik kita. Kalau lagi ada masalah itu bukan aib. Silakan konsultasi kepada ahlinya. Yang kedua dikasih yang namanya mood stabilizer. Obat penenang. Saya tahu banyak hal tentang ini karena saya juga punya rumah rehab mental. Dan rumah rehab kanker ya. Kalau kanker itu kan dikasih yang namanya painkiller kan. Kalau mental dikasih mood stabilizer. Dan itu sesuai dengan resep medis atau klinis dari dokter ataupun psikiater. Gimana dengan obat ini? Saya nggak mau mengkomentari yang bukan domain saya. Tapi sifat dari obat ini adalah meredakan. Bukan menyembuhkan ya. Meredakan. Karena dia nggak ketahan lagi. Kalau lagi parah-parahnya kambuh, kayak kanker tuh. Kalau kanker lagi kambuh tuh, ada pasien saya lagi kambuh, itu dia ngegigit lidah berdarah, nggak kerasa loh. Karena rasa sakit kankernya tuh lebih berat daripada lidahnya yang berdarah. Makanya sama dokter karena kasihan ngeliat dia tersiksa kayak gitu, dikasihlah painkiller. Kayak semacam morfin gitulah, tapi dia dengan resep dokter yang nggak bisa sembarangan, dikasih tuh. Dan painkiller itu dosisnya terus bertambah. Setelah beberapa bulan dia pakai, nambah lagi dosis yang berikutnya, nambah lagi. Ada yang jenis ini udah nggak ngaruh, ganti brand atau produk yang lain yang dia dosisnya lebih tinggi. Itu terjadi dalam penyakit fisik. Maka itu juga terjadi dalam penyakit mental. Mungkin dikasih mood stabilizer hanya untuk menstabilkan dulu biar netral, biar dia nggak parah banget gitu. Tapi nanti harus ada penanganan lain. Dia harus konsul dengan psikolog dan psikiater. Dia harus terapi. Kalau dari sisi agama dia harus belajar tadi iman. Belajar memperbaiki beliefnya kepada Allah. Berharapnya kepada Allah. Sambil moodnya tadi udah distabilkan. Pelan-pelan harapannya dia sampai gak perlu lagi pakai mood stabilizer. Kalau dia cuma bergantung kepada mood stabilizer. Gak mau berobat yang lain. Takutnya dia ketergantungan dan akhirnya gak pernah sembuh sebetulnya. Dan itu udah banyak yang kayak gitu. Dan itu juga nambah kan dosisnya kan. Jadi itu hanya kayak paracetamolnya lah. Kalau kita lagi sakit dikasih paracetamol biar pereda nyeri kan. Biar bisa tidur juga. Karena beberapa sakit itu hanya dengan tidur sembuh gitu. Tapi karena dia gak bisa tidur dikasih paracetamol yang ada efek ngantuknya, dia tidur. Pagi-pagi wah udah segar. Dia pikir gara-gara paracetamol. Bukan, gara-gara kamu tidurnya udah lelap. Akhirnya kamu jadi sehat kan gitu ya. Kata dokter, bukan saya bukan dokter ya. Cuman saya banyak banget bersinggungan dengan dokter, psikiater. Jadi kayak wawasan-wawasan mereka itu banyak yang saya dengar. Sehingga
sedikit banyak jadi agak nyambung lah. Makanya jangan berhenti di mood stabilizer, tambahkan baik dari sisi agama, psikologi dan seterusnya.